5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Kita belajar di tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih, pembelajaran yang kelima. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik yang hebat, setiap saat kita bernapas. Saat menarik napas, rongga dada kita mengembang. Sebaliknya, saat mengembuskan napas, rongga dada kita kembali ke ukuran semula. Bernapas juga membutuhkan kekuatan otot. Otot manakah itu? Ayo kita cari tahu bersama-sama. Bernapas itu membutuhkan kekuatan otot adik-adik. Nah, bernapas adalah kegiatan menghirup oksigen ke dalam tubuh dan membuang karbon dioksida dari dalam tubuh kita. Kegiatan bernapas itu membutuhkan kekuatan otot. Otot pernapasan itu utamanya ya yang ada di dalam tubuh kita itu dinamakan diafragma. Nah, diafragma itu terdapat di dalam tubuh kita di bagian bawah rongga. Ya, rongga dada kita, di bawah bagian rongga dada kita ini ada namanya diafragma atau otot diafragma. Nah, diafragma ini berbentuk seperti kubah. Saat kita menghirup udara, diafragma akan berkontraksi menjadi lebih datar. Saat itu paru-paru membesar dan untuk dapat menampung udara yang kita hirup. Jadi saat kita menghirup udara ya, diafragmanya ini akan berkontraksi menjadi lebih datar. Lalu paru-paru akan membesar dan udara akan masuk adik-adik. Nah, saat kita menghirup udara, otot-otot tulang rusuk akan mengangkat tulang rusuk kita sehingga paru-paru akan membesar ya, ini ya. Lalu berikutnya, sebaliknya, saat kita membuang nafas, otomatis otot diafragmanya akan relaksasi dan otot tulang rusuknya akan mengendur. Paru-paru akan mengkerut, lalu kembali ke ukuran yang lebih kecil dan menghembuskan udara ya yang pengap yang berisi karbon dioksida. Jadi ketika kita menghirup udara, paru-parunya itu membesar adik-adik ya. Lalu tulang rusuknya di sini mengangkat tulang rusuknya. Otot-otot tulang rusuk itu mengangkat tulang rusuknya dan menampung udaranya. Berbeda ketika udaranya dikeluarkan, itu otot diafragmanya mengalami relaksasi dan otot tulang rusuknya mengendur. Dari bacaan bernapas membutuhkan kekuatan, buatlah bagan yang menunjukkan cara kerja diafragma saat kita bernafas. Nah, ini adik-adik ya, contoh gambarnya. Pada saat kita menghirup udara, maka diafragma akan berkontraksi menjadi lebih datar. Paru-paru akan membesar untuk menampung udara yang kita hirup. Kemudian saat kita menghirup udara, otot-otot tulang rusuk bergerak mengangkat tulang rusuk dan paru-paru akan membesar. Nah, saat kita membuang nafas, otot diafragmanya akan mengalami relaksasi seperti ini. Dan otot tulang rusuk akan berubah mengendur, lalu paru-paru akan kembali mengkerut ke ukuran yang sebenarnya atau ukuran yang lebih kecil.
Nah, adik-adik, bernafas itu merupakan kegiatan yang sangat penting ya. Pernapasan kita dapat dilatih dengan olahraga. Dengan organ pernapasan yang terlatih baik, maka kamu dapat mengatur pernapasanmu dengan lebih baik juga. Pengaturan pernafasan itu sangat diperlukan loh saat kita menyanyi. Coba adik-adik nyanyikan lagu Gugur Bunga ciptaan Ismail Marzuki. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar menyanyikan lagu Hari Merdeka yang sifatnya semangat ya, riang. Nah, kalau Gugur Bunga ini lagu yang lambat dan sedih adik-adik. Lagu Gugur Bunga itu termasuk lagu bertangga nada diatonis minor. Nah, tahukah adik-adik ciri dari lagu bertangga nada diatonis minor? Kalau kemarin kita belajar tangga lagu atau tangga nada diatonis mayor, sekarang kita belajar tangga nada diatonis minor. Nah, di sini tangga nada diatonis minor adalah tangga nada yang memiliki interval atau jarak nada 1,5, 1, 1, setengah, 1, 1. Tangga nada diatonis minor itu ada bermacam-macam. Salah satunya itu tangga nada diatonis minor harmonis. Nah, tangga nada diatonis minor harmonis adalah tangga nada diatonis minor dengan nada ketujuhnya dinaikkan setengah. Nah, perhatikan nih contoh urutan tangga nada diatonis minor ya. Nah, di sini lihat adik-adik ya. Diatonis minor itu dimulai dari nada la. La, si, do, re, mi, fa, sol, la ya. Nah, la itu adalah nada A. Berikutnya ke nada B itu naik 1. Ya, jaraknya ada 1. Dari nada B ke nada C itu jarak intervalnya setengah. C ke D adalah 1, D ke E itu adalah 1, E ke F adalah setengah, F ke G adalah 1, dan G ke A tinggi atau ke La tinggi itu 1. Ini adalah jarak nada atau interval pada tangga nada diatonis minor. Adik-adik, ciri-ciri dari tangga nada diatonis minor adalah lagunya bersifat sedih seperti lagu Gugur Bunga tadi. Lagunya kurang bersemangat. Melodi lagu itu biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la. Namun tidak menutup kemungkinan akan diawali nada mi dan diakhiri nada la. Kalau kemarin diatonis mayor itu diawali nada do atau nada sol, tapi tetap diakhiri nada do. Nah, sedangkan untuk diatonis minor ini diawali nada la atau nada mi dan diakhiri nada la. Seperti itu. Itu ciri-ciri lagu yang dinyanyikan dengan tangga nada diatonis minor. Nah, coba adik-adik siapkan alat musik sederhana kalian. Bisa pianika ya adik-adik, dan kalian nyanyikan nih lagu Gugur Bunga menggunakan alat musik tersebut. Bagaimana pengaruh otot diafragma terhadap proses pernafasan pada manusia? Nah, kita kembali ke otot diafragma pada proses pernafasan manusia. Adik-adik, otot diafragma ini berpengaruh terhadap proses pernapasan perut pada manusia. Nah, urutan proses inspirasi ya pada pernafasan perut adalah otot diafragma akan berkontraksi dan posisi diafragma akan mendatar. Rongga dadanya membesar, tekanan udara di rongga dada akan mengecil, lalu paru-parunya akan mengembang, dan akhirnya udara akan masuk ke dalam paru-paru. Nah, pernapasan perut yang melibatkan otot diafragma itu dibagi menjadi 2 proses. Proses yang pertama adalah fase inspirasi atau proses masuknya udara ke paru-paru. Pada fase ini yang pertama terjadi adalah berkontraksinya otot diafragma dan menyebabkan posisi diafragmanya mendatar. Kemudian rongga dadanya akan membesar dan menyebabkan tekanan udara di rongga dada akan mengecil. Nah, paru-paru kemudian mengembang atau membesar dan
udara dari luar akan masuk ke dalam paru-paru. Fase yang kedua adik-adik yaitu fase ekspirasi atau proses keluarnya udara dari paru-paru. Nah adik-adik pada fase ekspirasi ini yang pertama terjadi adalah berelaksasinya otot diafragma dan menyebabkan posisi diafragma ini akan melengkung atau terangkat dan menekan rongga dada. Nah, kemudian rongga dada akan mengecil dan menyebabkan tekanan udara di rongga dada akan membesar. Paru-paru kemudian akan mengecil dan udara akan keluar dari paru-paru. Itu ya proses pernafasan pada manusia. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 2, subtema 1 pembelajaran yang kelima. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.